Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi bidang CPNS untuk guru agama Islam atau teman-teman yang lulusan PAI ya. PAI ini kan pendidikan agama Islam. Oke, gitu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah lolos ke tahapan seleksi kompetensi bidang, saya doakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalani SKB lancar terus sampai dapat NIP, gitu ya. Dan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Ini cuma contoh soal. Nanti kalau saya salah, sekali lagi tolong diingatkan di komentar ya. Ini hanya gambaran, teman-teman bisa belajar lagi, dikembangkan lagi. Ini cuma contoh-contoh soalnya ya. Oke. Soal yang pertama. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut A. Sabiqum bil khairat, B. Zalimun li nafsihi, C. Khairun nas, D. Muqtasid, E. Mujtahid. Ya, ini jawabannya adalah D. Ya, Muqtasid. Muqtasid ini merupakan salah satu golongan yang terdapat dalam Islam. Jadi total golongan yang terdapat dalam Islam terdapat 3, yaitu Zalimul li nafsih, Muqtasid, dan Sabiqun bil khairat. Nanti silakan dibaca-baca lagi ya, apa sih ketiganya ini gitu. Misalkan kalau di Quran di surat apa itu mungkin saja kita nggak ngerti kan, perlu dipelajari. Cuman untuk PA ini biasanya yang umum-umum, nggak yang detail-detail banget. Arti dari Muqtasid sendiri ini adalah golongan pertengahan, di mana perbuatan kebaikan golongan ini berbanding jumlahnya dengan perbuatan keburukannya. Beberapa contoh dari Muqtasid antara lain: 1. Melaksanakan sholat 5 waktu, namun ketika di rumah melakukan zina mata, zina hati, zina pikiran, dan sebagainya. 2. Melakukan sedekah namun terdapat riak di hatinya. 3. Selama bulan Ramadan hanya menjalankan 15 hari puasa, sedangkan sisanya tidak. Ini separuh-separuh. Di sekolah mengenakan jilbab, namun ketika bersama teman lingkungan tempat tinggalnya tidak mengenakan jilbab. 5. Membaca Al-Quran namun tidak mentadaburi isi Al-Quran. Nah, ini jadi orang yang pokoknya kebaikan keburukannya jalan semua gitu ya. Lanjut. Fastabiqul khairat artinya A. Berlomba dalam belajar, B. Berlomba dalam disiplin, C. Berlomba dalam kesehatan, D. Berlomba dalam kebaikan, E. Berlomba dalam kedudukan. Ini sudah paham ya teman-teman yang lulusan PAI ini, ada khair ini kan berarti baik ya, berlomba dalam kebaikan. Oke, lanjut. Allah memiliki sifat Al-Karim, artinya Allah Maha, A. Pemberi keamanan, B. Mulia, C. Akhir, D. Kokoh, E. Adil. Jawabannya adalah B ya, Al-Karim itu Maha Mulia. Nah, teman-teman juga perlu mempelajari ya nama-namanya Gusti Allah, Asmaul Husna, itu artinya perlu dipelajari. Atau mungkin kadang-kadang ya kalau yang soalnya mungkin suratnya atau di ayat mana gitu mungkin saja juga bisa keluar. Tapi secara umum biasanya ya gini-gini ya. Sifat apa, artinya apa gitu-gitu. Oke, lanjut. Perbuatan riya dapat dikatakan sebagai A. Nifaq, B. Zalim, C. Hasad, D. Kekafiran, E. Syirik kecil. Nah, ini perbuatan riya ini bisa dikatakan sebagai syirik kecil ya teman-teman. Oke, ini lanjut aja ya. Nah, dalam realitas kehidupan di masyarakat sering terjadi transaksi ekonomi, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Transaksi jual beli macam ini dalam Islam disebut A. Mudharabah, B. Al-Istisna, C. As-Salam, D. Mukhobaroh, E. Murabahah. Oke, ini jawabannya adalah murabahah ya. Murabahah ini dari kata ar-ribhu, dari bahasa Arab yang artinya adalah kelebihan dan tambahan atau keuntungan.
Sedangkan sebagai istilah, definisi murabahah ini jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Namun dalam ranah ekonomi syariah, murabahah sendiri mengandung arti sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, biasanya ini kalau setahu saya nih, kalau salah tolong dibenerin ya. Biasanya bank-bank syariah itu kalau kita mau nyicil atau mau beli apa gitu-gitu pakai akadnya akad ini. Jadi kelebihannya hitungannya bukan riba, tapi memang ada hukum Islam murabahah. Makanya ini saya pribadi itu kurang ya setuju sih kalau orang tidak setuju dengan riba, itu saya setuju. Tapi di sosial media seharusnya selain ngomong jangan riba juga ditunjukkan bahwa ada nih akad lain resmi ya, halal, ini diatur oleh Islam, namanya murabahah ya. Boleh dikasih kelebihan, yang penting orangnya dikasih tahu ada kesepakatan, ini saya beli di bank biasanya gitu, ada akadnya, saya beli dari si fulan ini seharga segini, ini saya lebihkan, saya nyari untung segini ya, kamu setuju? Oke ya gitu. Nah, jadi kelebihannya ini bukan riba nanti jatuhnya. Oke, meskipun ada juga yang bilang kalau ini fine sih untuk hal yang lain ya, kita kan kadang-kadang kalau semakin mengerti orang terhadap suatu aturan atau dasar, itu kan semakin pinter orang untuk bikin ngakalinya gitu. Oke, lanjut ya. Hadis adalah mubayyin untuk Al-Quran. Arti dari mubayyin adalah A. jelas, B. penyelesaian, C. melengkapi, D. terjemahan, E. artinya. Oke, jadi mubayyin ini artinya adalah jelas ya, jawabannya adalah A. Lanjut soal berikutnya. Sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. A. amaliyah, B. jinayah, E. iqtidiyah, khuluqiyah, E. siyasah. Oh, ini maksud soalnya ini sepertinya yang biasa disebut dengan hukum pidana Islam adalah jawabannya jinayah gitu. Ini soalnya ini yang mungkin nyusunnya keliru nih ya. Lanjut. Nah kan soalnya jinayah nih. Saya juga nggak ngecek lagi tadi. Ya, ini perlu dibaca-baca lagi, amaliyah artinya apa, jinayah apa, i'tiqadiyah apa, khuluqiyah apa, siyasah itu apa. Ya, dibaca-baca lagi. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah atau pembukaan dan diakhiri dengan surah A. Al-Baqarah, B. Al-Alaq, C. Al-Maidah, D. An-Nas, E. Al-Falaq. Jadi teman-teman pastinya juga tahu ya, yang belajar, yang sering ngaji, guru-guru agama, calon guru agama Islam harusnya tahu nih. Oke, jawabannya adalah An-Nas. Oke, lanjut. Nah nih, Al-Quran berfungsi sebagai hudan, yang artinya A. hiasan, B. petunjuk, C. penerang, D. penyempurna, E. ketetapan. Oke, jawabannya adalah B. ya, petunjuk. Oke. Segitu dulu teman-teman, nggak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah ya belajar. Nanti kalau ada kesempatan saya bikin lagi gitu ya. Teman-teman juga perlu ya tadi mempelajari surat-surat atau ayat-ayat yang yang ngetren ya, yang sering dipakai atau sering muncul gitu-gitu. Lalu sikap-sikap terus hukum dalam Islam, lalu sifat sikapnya Rasulullah, sifatnya Allah ya, Asmaul Husna gitu-gitu juga perlu dipelajari. Waris gitu-gitu juga perlu dibaca-baca lagi. Intinya seringnya itu nggak sedetail-detail banget, tapi ya banyak ya. Karena memang agama Islam, untuk pendidikan agama Islam, untuk guru agama Islam itu akan mengajarkan banyak hal kan. Jadi bukan khusus kayak di misalkan sanawiyah itu guru akidah akhlak gitu doang kan, enggak, tapi ini secara umum gitu ya. Gitu, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk yang lolos ke seleksi kompetensi bidang. Semoga diberikan kelancaran sampai dapat NIP. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share supaya saya lebih semangat bikin konten, orang-orang juga dapat manfaat dari video ini ya.
Saya Fajar Rahman Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.